Di tengah gelombang penjajahan yang menekan, bangkitlah jiwa-jiwa muda terpelajar Indonesia. 2 Mei 1908 bukanlah cuma tanggal biasa, akan tetapi hari kebangkitan awal nasional. Hai. Nah, pada abad ke-19, rakyat Indonesia sangatlah menderita akibat dari kolonialisme. Namun dari penderitaan tersebut lahirlah kesadaran baru untuk bangkit dan belajar. Dalam video ini kita akan membahas terkait Budi Utomo sebagai tonggak awal kebangkitan nasional. Nah, sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan tim kami. Nah teman-teman, walaupun sudah diterapkannya politik balas budi mengenai pendidikan, namun masih banyak pribumi kelas bawah yang masih kesulitan dalam mengenyam pendidikan. Salah satu tokoh yang sangat peduli terhadap pendidikan bagi kaum pribumi adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau merupakan lulusan dari Sekolah Kedokteran Jawa di Welterpreden. Bahkan, beliau juga diangkat menjadi asisten dosen pada tahun 1872. Namun, pada tahun 1895, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini keluar dari tugasnya dan mendirikan surat kabar yang bernama Retno Dumila. Nah, dalam perjalanannya mengangkat martabat masyarakat pribumi, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini berusaha mendirikan badan yang menyelenggarakan dana pendidikan atau yang disebut studi fund untuk pribumi agar mampu menimba ilmu di perguruan tinggi. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini membawa propagandanya dengan perjalanan keliling Jawa dan menargetkan pada kaum bangsawan. Namun dalam perjalanannya ini beliau mengalami banyak hambatan. Banyak kaum bangsawan yang tidak tertarik dengan propagandanya dikarenakan jikalau masyarakat mendapat pendidikan yang lebih baik, hal ini tentunya akan mengancam kedudukan kaum bangsawan itu sendiri. Nah, akhirnya Dr. Wahidin Sudirohusodo ini beralih menargetkan kepada kaum pemuda atau pelajar untuk membahas mengenai ide gagasannya tersebut. Akhirnya, pada akhir tahun 1907, ketika Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam perjalanannya ke Banten, beliau singgah di Stovia. Ketika berada di Stovia, terdapat pelajar yang bernama Sutomo dan Suraji yang mengundang dan tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Setelah mendengar gagasannya, Sutomo kemudian mendirikan perkumpulan di Stovia. Nah, Sutomo dan teman-temannya ini menyebarkan propaganda melalui dari kelas ke kelas dan bahkan melalui surat kabar yang menyebabkan banyak yang mendukung propagandanya. Akhirnya, pada 20 Mei 1908, dari perkumpulan Sutomo di Stovia dan rekan-rekannya, berubahlah namanya menjadi Budi Utomo. Nah, tujuan awal dari pembentukan Budi Utomo ini adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pribumi kala itu. Tadi kan kalian udah belajar nih mengenai latar belakang berdirinya organisasi Budi Utomo. Sekarang kita bakal belajar mengenai perkembangan organisasi Budi Utomo. Dalam tahun pertama berdirinya, organisasi Budi Utomo ini masih bersifat kedaerahan dan tidak semua orang itu dapat bergabung ke dalam organisasi ini. Hal ini sangat terlihat pada kongres pertama mereka yang diadakan pada bulan Oktober tahun 1908. Nah, pada kongres pertama ini pula, mereka menyatakan bahwa tujuan terbentuknya organisasi ini adalah kemajuan Pulau Jawa dan juga Pulau Madura. Nah, kemajuan-kemajuan ini dapat diraih melalui berbagai aspek, seperti pendidikan, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, serta meningkatkan cita-cita kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.
Seiring berjalannya waktu, organisasi ini telah melakukan beberapa kali kongres, hingga pada rapat besar yang diadakan pada tanggal 13 September tahun 1914, Budi Utomo ini mulai membahas mengenai masalah misi Bumi Putra sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan peran pemuda pribumi dalam pertahanan Hindia Belanda. Pembahasan ini kemudian menjadi fokus utama dalam kongres yang diadakan pada tanggal 5 hingga 6 Agustus 1915. Setahun setelah kongres tersebut, Budi Utomo mulai bergabung dengan sebuah komite pertahanan Hindia yang bertujuan untuk mendorong pembentukan misi bagi pemuda Bumi Putra. Dalam pertemuan komite pada tanggal 31 Agustus tahun 1916, muncul sebuah ide untuk mengirimkan perwakilan ke Belanda. Hal ini guna menyampaikan tuntutan kepada Ratu dan juga Parlemen. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh dukungan resmi terhadap aspirasi Bumi Putra dalam sistem pertahanan dan juga pemerintahan kolonial. Pada tanggal 16 Desember tahun 1916, Parlemen Belanda akhirnya mengambil keputusan untuk membentuk sebuah Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang pada awalnya disebut dengan Dewan Kolonial, sebelum kemudian namanya diubah menjadi Volksraad. Nah, Dewan ini menjadi wadah bagi perwakilan Bumi Putra dalam pemerintahan kolonial, meskipun kewenangannya itu masih sangat terbatas. Selanjutnya, pada Kongres ke-10 Budi Utomo yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 6 Juli 1917, organisasi ini mulai menetapkan berbagai program, mulai dalam bidang pendidikan, sosial, bahkan budaya. Selain itu, Kongres ini juga menandai perubahan besar dalam arah perjuangannya, dengan mengesahkan bahwa Budi Utomo mulai bertransformasi menjadi sebuah partai politik. Hal ini semakin memperkuat kiprahnya dalam memperjuangkan hak-hak Bumi Putra. Setelah bertransformasi menjadi partai politik, Budi Utomo terus menggelar berbagai kongres untuk merumuskan strategi perjuangannya. Seperti pada Oktober 1920, mereka membahas mengenai perkoperasian dan juga pengempasan para lintah darat, serta membahas mengenai usulan Herzening Komisi Skarperting Altim. Kemudian juga memutuskan untuk menerbitkan majalah buruh desa bagi para rakyat-rakyat kecil. Namun sayangnya, pada tahun 1923 terjadi sebuah perdebatan internal antara golongan muda dan juga golongan tua mengenai arah perjuangan organisasi Budi Utomo. Namun sayangnya, pada perdebatan ini golongan muda kalah telak dengan golongan tua. Hingga akhirnya perubahan besar mulai terjadi pada tahun 1925 ketika akhirnya Budi Utomo jatuh ke tangan golongan muda yang semakin membawa organisasi ini ke arah perjuangan yang lebih progresif. Perkenalkan, nama saya Raiha Sandinarisari. Saya di sini ingin membahas tentang tokoh-tokoh penting yang berada di organisasi Budi Utomo dan juga apa saja nih peran penting organisasi Budi Utomo dalam pergerakan nasional seperti itu. Jadi, Dr. Sutomo salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional, organisasi pelajar yang didirikan oleh Budi Utomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi, Dr. Wahidin Sudirohusodo dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya setelah pensiun pada tahun 1901 sampai dengan 1906. Melalui surat kabar, cita-citanya untuk mendirikan studi fonds dapat dipahami pelajar. Beliau menggugah bangsa Indonesia untuk bangkit dari kolonialisme. Sutomo menjadi penggerak bagi pelajar Stovia untuk mendirikan perhimpunan dan berusaha mencapai kemajuan bangsa Indonesia. Mereka percaya hanya dengan kepandaian tinggi, bangsa Indonesia dapat mengangkat martabatnya di dunia. Cita-cita Sutomo dan Dr. Wahidin sejalan dalam perjuangannya ini. Dr. Wahidin, beliau memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Budi Utomo, terutama dalam meningkatkan semangat perjuangan rakyat. Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi mendorong utama di perhimpunan Budi Utomo dan berjuang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemuda dan pelajar Stovia mengadopsi cita-cita beliau dan mendirikan perhimpunan tersebut. Nasionalisme yang ditanam oleh Dr. Wahidin mulai tumbuh, menghidupkan semangat kebangkitan di banyak tempat, sehingga Budi Utomo dianggap sebagai simbol kebangkitan nasional. Meskipun usia beliau 56 tahun, Dr. Wahidin aktif mendirikan perhimpunan Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1108 dan membuat cabang di Yogyakarta. Ia memiliki peran penting dalam Kongres Nasional Budi Utomo. Pertama, di mana banyak pengorbanan telah dilakukan.
Beliau meninggal pada tanggal 26 Mei tahun 1917, tetapi namanya tetap dikenal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Cipto Mangunkusumo. Cipto memiliki pandangan luas tentang masa depan rakyat dan kesatuan bangsa, serta menginginkan kebebasan dari kolonialisme Belanda. Ia mengkritik sistem feodal yang membatasi kebebasan berpikir dan menciptakan ketidakadilan. Terdapat kesadaran untuk diperlakukan sama tanpa memandang kekuasaan. Ada ketidakseimbangan perlakuan antara golongan masyarakat yang lebih rendah dan menengah akibat kebijakan pemerintah. Cipto juga dikenal karena dukungannya untuk rakyat kecil dan berjuang dalam politik, sosial, dan budaya, terutama melalui pendidikan dan Ikatan Dokter Indonesia. Penelitian ini menggambarkan nilai cinta tanah air dan keteladanan Cipto selama perjuangan. Oke guys, jadi seperti itu ya penjelasannya. Dan untuk penjelasan lainnya, tentunya kita sih guys. Bye. Oke teman-teman, itulah pembahasan terkait Budi Utomo. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.